awal bulan Juni kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati, kita memuji, kita datang kepada Bapa untuk menyembah Dia. Haleluya.
Biarlah kesempatan yang indah ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Melalui pujian, melalui suara kami Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kau hantar teman-teman kami yang dalam perjalanan Tuhan, boleh Kau tibakan di tempat ini dengan selamat ya Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami buka dalam nama Tuhan Yesus. Kami tabiskan ibadah pada hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lebih semangat lagi. Jangan lelah.
puji hormat, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Bapa yang agung, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang senantiasa menolong kami, Allah yang senantiasa menuntun membimbing kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau bertata di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan duduk diam, mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tetaplah berkarya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami masing-masing Tuhan. Kami yang sudah datang hadir pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan, sepulang dari ibadah hari ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan ada kubahan, ada sungguh-sungguh berkat yang luar biasa yang kami rasakan Tuhan. Lewat ibadah kami. Karena kami tahu ibadah kami tidak sia-sia Tuhan. Karena Engkau yang bertata berkuasa atas ibadah kami Tuhan. Berkatalah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, berkala Roh Kudus. Demikian juga ibadah-ibadah yang senada yang dilakukan oleh gereja-gereja yang lain juga Tuhan Kau lawati mereka, di mana seperti Engkau telah melawat kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan, kami membuka hati jiwa pikiran kami untuk menampung dan bahkan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jika ada roh-roh asing, kuasa-kuasa yang masih mengeraskan hati kami, roh-roh yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, roh-roh yang memalingkan perhatian kami dari kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati menengkingnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kenyah pergi dari tempat ini, terlebih lagi dari hati dan pikiran kami. Berkatalah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, berkata. Pagi ini juga anak-anak kami sekolah minggu Tuhan yang sudah menyelesaikan ulangannya dan bahkan sedang menikmati masa-masa libur hari ini Tuhan. Kau berkati anak-anak kami dengan berkat yang sungguh luar biasa daripada Engkau Tuhan. Biarlah anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kau berkati gurunya juga Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, iman anak-anak ini dia. Biarlah dari kecil mereka Tuhan mempercayakan hidupnya ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada pagi hari ini. Kami siap mendengar sabda kebenaran firman. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua. Salam, selamat pagi. Apa kabar buat kita semua? Puji Tuhan, kita masih sehat, masih dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Luar biasa. Oleh anugerah Tuhan kita masih ada sampai pada pagi hari ini. Tiada henti, tiada habis-habisnya kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi buat Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, beberapa dari saudara kita mungkin saat ini tidak bisa hadir, tidak ikut beribadah karena mereka ada di luar pulau, ada kegiatan. Tapi ada beberapa dari kita juga mereka mengalami kelemahan tubuh. Ya, ini pergantian musim ya. Dari musim penghujan, sekarang kita mau memasuki musim panas. Jadi kalau di di ilmu kesehatan itu ada namanya masa-masa inkubasi daripada segala macam bakteri ya. Jadi ada zona yang mana bakteri itu bisa bertumbuh, berkembang. Ya inilah masa-masanya. Jadi dia tidak panas, tidak dingin, itu akan berkembang pesat bakterinya. Jadi kita harus tetap senantiasa waspada. Memang pandemi sudah berhenti, tetapi mungkin Bapak Ibu sudah dengar beberapa varian baru sudah berkembang. Ya itulah virus atau bakteri ya, kalau ketemu virus yang lain dia akan bermutasi dan bikin yang baru lagi. Tapi tidak usah disingkirin itu, tapi di satu sisi kita adalah lebih dari pemenang, amin.
Kita lebih dari pemenang. Amin. Jadi mari kita perkatakan kebenaran firman Tuhan itu dalam setiap hidup kita. Tapi dengan catatan, kita lebih dari pemenang, tapi kita pas waktu menghadapi tantangan jangan kita loyo, jangan kita lemah. Tetap semangat. Mari andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, adalah bulan Juni. Ya, cepat sekali ya. Putaran waktu dan bulannya sungguh sangat luar biasa cepat, tidak terasa, tidak sekejap saja. Jadi kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Juni. Tema besar kita adalah mengerjakan keselamatan. Luar biasa ini tema yang sungguh sangat luar biasa. Jadi ini bergulir temanya dari bulan Januari, Februari sehingga pada hari ini kita memasuki tema yang baru, yaitu mengerjakan keselamatan. Tapi sebelumnya, kayaknya biar nggak terlalu kaku, sudah nyapa sampai kiri kanan? Sudah nyapa belum? Biar nggak kaku sekali ya. Ya, kita ini saudara. Amin. Ya mungkin kita beda orang tua, beda tempatnya di jauh, tapi dalam Tuhan kita adalah saudara. Mari kita senantiasa haleluya memupuk persaudaraan dengan hidup rukun. Jadi tema kita adalah mengerjakan keselamatan. Jadi luar biasa. Jadi kita hidup di dunia, memang Tuhan izinkan agar kita senantiasa bisa mengerjakan keselamatan itu dengan baik. Oke, jadi mengerjakan keselamatan. Saya minta tolong, terima kasih Daniel udah bantu kita pada pagi hari ini. Kita akan baca ayat tema dasar daripada mengerjakan keselamatan. Kita ambil dalam Filipi 2 ayat ke-12. Oke, Filipi 2 ayat ke-12. Apa kata firman Tuhan? Filipi 2 ayat 12. Ya, Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Hai saudara, ya, kamu senantiasa taat. ya, Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oke, ayat ke, ya, Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, ya. tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lanjut ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, Ya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. ayat 14 terakhir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. dan berbantah-bantahan, Ayat 15, sorry. supaya kamu tidak beraib Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, dan tiada bernoda. sebagai anak-anak Allah Ya, yang tidak bercela yang tidak tercela. di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya Lanjut. dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Terima kasih. Silakan dulu Pak Daniel. Terima kasih. Jadi tetaplah kerjakan keselamatanmu. Itu judul perikopnya dalam Filipi 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi ayat dasarnya adalah Filipi 2 ayat 12. Tema kita mengerjakan keselamatan. Jadi di sini pagi hari ini memasuki bulan Juni rupanya luar biasa. Beranjak dari tema-tema sebelumnya. Tapi kalau ngomong tentang keselamatan, ini adalah suatu tema yang sungguh luar biasa. Banyak dari kita mungkin yang senang nonton streaming, yang senang nonton YouTube, banyak sekali dibahas tentang teologi keselamatan. Jadi teologi keselamatan itu dipelajari khusus di dalam hamba Tuhan. Istilahnya adalah soteriologi. Jadi khusus itu belajar tentang teologi keselamatan. Jadi pagi hari ini saya mengajak kita semua tidak memperdebatkan masalah teologi keselamatan. Amin.
Jadi saya mengajarkan teman-teman kalau membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita baca seutuhnya. Minta tuntunan, pimpinan, bimbingan daripada Tuhan. Karena masing-masing pribadi, cara Tuhan di dalam pertumbuhan iman kita itu beda-beda. Jadi pengertian orang tentang firman itu akan selalu beda. Karena firman itu akan selalu baru. Dia memberikan pengertian yang beda dalam setiap kita. Jadi pagi ini saya mengajak kita jangan memperdebatkan teori tentang keselamatan. Atau teori yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, sekali selamat tetap selamat. Yang sedang dipelajari oleh soteriologi. Atau demikian juga pada pagi hari ini saya tidak mau Bapak Ibu memperdebatkan tentang teori hipergrace. Atau pernah dengar tentang hipergrace? Yaitu hidup sukses tanpa usaha. Jadi kalau Bapak Ibu senang nonton streaming atau senang nonton siaran-siaran rohani di luar, ya kita mesti saring sedikit. Karena ada aliran-aliran tertentu yang saat ini bisa mengubah pandangan kita. Saya tidak bilang sesat. Saya belajar menahan diri kita, saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar tunduk taat akan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan maksud Tuhan, apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Tapi di satu sisi, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk percaya teori hipergrace itu. Karena tidak mungkin orang bisa sukses tanpa usaha. Yaitu adalah pengajaran-pengajaran anugerah yang berkelebihan. Atau teori di mana sekali selamat tetap selamat. Saya tidak mau berdebatkan tentang hal itu, tapi pagi ini mari kita belajar firman Tuhan, temanya adalah mengerjakan keselamatan. Tetapi kita semua percaya kita diselamatkan karena anugerah, diselamatkan karena kasih karunia Tuhan semata. Amin. Siapa yang tidak yakin kalau pagi ini yang datang tidak selamatkan hidupnya? Ada yang masih ragu-ragu? Atau semua kita masih ragu-ragu? Kalau seandainya Tuhan manggil kita hari ini, yakin nggak kita masuk surga? Yakin? Seberapa besar yakin kita? Bingung? Jangan mudah terpengaruh. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Gereja Pentakosta Tabernakel, kita percaya kalau kita menerima keselamatan itu karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita pegang teguh iman kita. Kalau kita ada saat ini, kita yakin kalau Tuhan memanggil saat ini pun, walaupun saat pulang ibadah Tuhan memanggil sudah waktunya, saya yakin dengan iman saya masuk surga. Mari kita belajar punya iman yang sungguh-sungguh kuat dan kokoh. Jangan imannya kuat pas saat diberkati. Kalau pas saat susah, pas saat dalam tandangan, goyah imannya. Pas ditandang, goyah imannya. Jadi tema kita pagi hari ini adalah mengerjakan keselamatan. Tema itu bergulir dari bulan yang lalu. Jadi tema kita bergulir dari bulan Maret, April, Mei, dan sampai sekarang Juni. Juni kita mengerjakan keselamatan. Sebelumnya bulan yang lalu tema kita adalah karya dan rancangan Tuhan. Bulan sebelumnya temanya kita adalah penyerahan diri. Dan bulan sebelumnya adalah Allah turut bekerja. Bayangin, kita waktu melakukan tugas pekerjaan kita tidak sendiri. Karena Allah turut bekerja. Dan bulan lalu kita memperingati turunnya Roh Kudus. Itu menandakan bahwa Allah ikut mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita.
Jadi Allah turut bekerja itu kita ambil dalam Roma 8 ayat 28. Siapa masih ingat mungkin Roma 8 ayat 28? Temanya itu Allah turut bekerja. Ya sekilas balik kita flashback dulu ya. Kenapa Tuhan izinkan kita memasuki bulan Juni? Tema kita adalah mengerjakan keselamatan. Siapa bisa bantu? Bukan Daniel ya. Roma 8 ayat 28. Oke Repo, silakan Repo. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Amin. Lanjut. Dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi Allah turut bekerja untuk melakukan kebaikan. Apakah Allah mau bekerja waktu kita mau berbuat jahat? Tidak usah gereja-gerejaan dah. Malas aku. Apakah Allah ikut bekerja di saat kita ngomel, di saat kita melakukan kejahatan? Firman-Nya dengan jelas mengatakan Allah turut bekerja untuk melakukan kebaikan. Itu diawali bahwa Allah itu tidak tinggal diam. Nah, waktu menghadapi tantangan, Tuhan Yesus sendiri menyerahkan dirinya di Bukit Getsemani. Dia sebelum ditangkap waktu itu, biarlah kehendak-Mu saja terjadi, bukan kehendak-Ku. Waktu kita punya keinginan, waktu kita mungkin punya rencana, tapi itu mungkin rencana kita tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Kita belajar menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Sehingga kita belajar penyerahan diri dalam Lukas 2 ayat 42. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Jadi kita belajar, kalau orang Jawa bilang legowo. Tidak semua apa yang aku minta Tuhan akan jawab. Tidak semua doa-doa yang kita naikkan mungkin tidak sesuai dengan kemauan kita. Karena Allah punya rencana yang lebih besar dalam kehidupan kita. Tentunya rencana itu adalah rencana kebaikan. Dan bergulir temanya bulan lalu, karya dan rancangannya itu. Di dalam Filipi 1 ayat 6. Mungkin minta tolong Mbak Lili bisa bantu baca Filipi 1 ayat 6. Jadi karya dan rancangannya. Apa karya dan rancangan Tuhan? Filipi 1 ayat 6. Bisa Mbak Lili? Ayat 6 ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Guru besar, ya Tuhan Yesus, Ia yang telah memulai pekerjaan yang baik, ya, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu tidak diam. Makanya bergulir temanya bulan ini, Tuhan kita bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Pagi ini Dia mengajak agar kita tetap mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia anugerah Tuhan, Tuhan minta agar kita mengerjakan keselamatan yang sudah Bapak Ibu terima masing-masing. Jadi bukan keselamatan suami kita, bukan keselamatan istri kita, bukan keselamatan anak-anak kita, tapi keselamatan kita masing-masing. Jadi mengerjakan keselamatan itu. Mari kita, tadi kita sudah baca ayat, pendukungnya dalam Filipi 2 ayat 12. Nah mari kita sekarang belajar apa makna dari mengerjakan keselamatan itu? Apa makna dari mengerjakan keselamatan itu?
Dari kata mengerjakan keselamatan, saya pelajari dari bahasa aslinya itu berasal dari kata katar gaset. Dari kata kerja katar gaset, yang mana dalam bahasa Yunani artinya katargosomai, soteria, yang punya arti kira-kira mengerjakannya sampai selesai, mengerjakannya sampai selesai, sampai tuntas. Di dalam bahasa Inggrisnya to perform accomplish. Jadi makna daripada mengerjakan keselamatan itu berasal dari bahasa aslinya. Apa artinya? Yaitu mengerjakannya sampai tuntas. Jadi kita yang sudah diselamatkan, Tuhan rindu mengerjakannya sampai tuntas. Dia mengajak kita mengerjakannya sampai tuntas. To perform accomplish. Juga berarti to walk out. To walk out your salvation. Jadi kalau kita Bapak Ibu melihat kenapa kok PowerPoint saya pakai gambar seorang pelari. Di sana apakah setiap seorang pelari waktu ada perlombaan lari semua orang boleh berlari? Atau orang-orang pilihan yang boleh berlari? Atlet-atlet pilihan? Ya enggak, kalau lomba lari yang dipilih untuk ikut lomba lari kita harus mendaftar. Tentunya kita mendaftar, kita tahu kualifikasi dalam hidup kita masing-masing. Keselamatan yang kita terima ini itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kita adalah pilihan daripada Tuhan. Amin. Kita diselamatkan karena kasih anugerah Tuhan. Jadi mengerjakan keselamatan itu sama artinya dengan atlet pelari itu. Bagaimana kita mengisi keselamatan itu? Bagaimana kita mempertahankan keselamatan itu? Jadi walk out your own salvation. Walk out your own salvation. Jadi menghidupi iman kita atau berjuang mengerjakannya dengan seksama. Setelah kita selamat, kita harus berjuang menghidupi iman itu, berjuang mengerjakannya dengan seksama. Jadi keselamatan yang kita terima itu progresnya sampai keselamatan yang betul-betul sempurna di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan itu bekerja dan Tuhan mengajak kita juga bekerja sama. Caranya Tuhan mengajak kita bekerja sama adalah salah satu buktinya Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya dalam hati kita. Sehingga dengan Roh Kudus kita bisa punya ketaatan, kita punya kasih setia. Kita diubahkan kehidupan kita. Jadi mengerjakan keselamatan adalah walk out your own salvation, menghidupi iman kita dan berjuang dengan seksama atau bahasa Inggrisnya diligence. Di bahasa Indonesia tidak ada. Kalau kita berjuang dengan diligence artinya dengan usaha yang sungguh-sungguh, tidak berhenti. Diligence itu bukan berhenti. Sekarang ke gereja, besok ke gereja, sekarang mau masak, besok tidak masak, enggak. Kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh dengan diligence, dengan iman yang sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan itu adalah tanpa henti. Jadi progres. Kalau progres mundur enggak? Atau stagnan enggak? Bisa aja mungkin dia jalan di tempat, bisa aja jalan di tempat, tetapi masih ada pergerakan. Progres umumnya itu adalah naik dari level 1 naik ke level 2, dari level 2 naik ke level 3, begitu seterusnya. Tidak naik turun. Jadi diligence dengan usaha yang sungguh-sungguh, atau istilah asingnya, istilah bahasa Inggrisnya lagi saya kasih apa namanya, karena waktu saya baca referensinya itu banyak sekali tentang istilah-istilah bahasa Inggris itu yang sungguh-sungguh boleh menguatkan. Dengan perseverance, dengan perseverance,
dengan tekun, dengan gigih berjuang. Keadaan tidak membuat kita lemah, tapi kita tekun gigih berjuang. Demikian juga ada bahasa istilahnya dengan terjemahan bahasa Inggris yang baru adalah with great care. Mengerjakan keselamatan itu with great care. Apa artinya? Dengan penuh rasa tanggung jawab dan perhatian. Puji Tuhan, kita semua diselamatkan pada pagi hari ini. Keselamatan itu adalah hadiah gratis yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Waktu Bapak Ibu dikasih hadiah, apakah kita acuh tak acuh tidak merawat hadiah dari orang yang memberikannya itu? Atau minimal waktu kita dikasih hadiah, kita tidak bilang terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih adalah ucapan syukur kita. Itu adalah salah satu bukti bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita dengan hal-hal yang sederhana. Jadi, waktu kita dikasih hadiah, tentunya kita akan merawat keselamatan itu dengan penuh sungguh-sungguh, dengan great care. Sehingga kita menghargai pengorbanannya Dia yang sungguh-sungguh telah menebus kita. Nah, patut diperhatikan sekarang buat kita semua. Yang jadi pertanyaan buat kita, buat Bapak Ibu semua, apakah manusia boleh hidup sembarangan setelah diselamatkan? Apakah kita setelah selamat, setelah aku percaya aku diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menerima keselamatan karena itu adalah anugerah yang terbesar dalam hidupku. Tapi setelah itu kita hidup sembarangan. Boleh gak? Atau teori sekali selamat tetap selamat. Aku percaya aku sudah diselamatkan. Saat ini aku kan masih di dunia, aku masih wajar dong aku masih minum-minum, wajar dong aku masih gonggo-gonggo, wajar dong aku gak usah gereja-gerejaan, wajar dong aku masih suka ngambek. Bukan itu maksudnya. Jadi kita menerima keselamatan itu dengan darah yang mahal. Kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Mari kita periksa di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Kita tolong Daniel bisa bantu baca apa kata firman dalam 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus ya dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. 19. Ya. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Yesus Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Hidup kita telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang kita. Mungkin dari kecil kita sudah Kristen, atau kita terima Tuhan sudah gede. Bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Makanya setelah diselamatkan, jangan kita hidup sembarangan. Sekali lagi mungkin Daniel baca di 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13. Apa kata firman Tuhan? Kekudusan dan kasih persaudaraan. Ya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah. Ya. Dan letakkanlah pengharapanmu. Tetap letakkan pengharapan kita. Seluruhnya atas kasih karunia. Jadi pengharapan kita waktu kita diselamatkan, kita masih tetap punya pengharapan kepada Kristus seluruhnya. Yang dianugerahkan kepadamu. Ya. Pada waktu
penyataan Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya, waktu Tuhan Yesus menyelamatkan Bapak Ibu, kita harus mempertahankan keselamatan itu. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu. Jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Iya. Ayat selanjutnya lagi satu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Sama seperti Dia yang kudus. Terima kasih Daniel. Jadi, apakah setelah kita diselamatkan kita boleh hidup sembarangan? Jawabannya tidak. Makanya pada pagi hari ini kita diselamatkan dengan darah Kristus yang mahal. Dengan tidak sama dengan seperti darah anak domba yang tidak bercela itu. Kita diselamatkan seperti darah anak domba yang tidak bercela itu, yang telah menebus hidup kita. Jangan sembarangan kita hidup. Kita harus menunjukkan ada perubahan di dalam hidup kita. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita, minggu yang lalu saya sempat singgung. Sense, tanda yang pertama yang bisa kita lihat dalam hidup kita. Kalau kita memang betul-betul diselamatkan dan ada Roh Kudus, ada baptisan Roh Kudus, bukan cuma bisa berbahasa lidah, tetapi adalah satu ciri yang paling jelas bisa kita lihat, adalah ada perubahan di dalam hidup kita. Apakah itu perubahan karakter atau kepribadian, ataukah ada perubahan-perubahan? Oh, dia dulunya suka marah-marah, sekarang setelah dia menerima Tuhan Yesus Kristus dia tidak marah-marah. Oh, dulu orangnya dia malas, tidur saja tidak mau bekerja, tapi sekarang setelah dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia sekarang rajin beribadah, rajin bekerja, mengerjakan semuanya dengan tanggung jawab. Itu adalah salah satu bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Jadi dia ada perubahan. Firman-Nya mengingatkan kita, setelah kita diselamatkan, kita tidak boleh hidup sembarangan. Karena tidak ada satu jaminan di dunia ini, di atas langit, di bawah bumi, satu jaminan bilang bahwa kita akan hidup selamanya. Tidak ada satu yang dapat menjamin bahwa kita akan bisa hidup besok, bisa kita mungkin hidup tahun depan. Tahun depan ya aku selamat, saat ini tidak usah. Aku boleh hidup sembarangan, tidak ada jaminan. Karena ada waktunya Tuhan. Bila waktuku habis, ku kan kembali kepada Tuhan. Jadi waktu kita kembali kepada Tuhan, segala perbuatan kita mengikuti Dia. Segala perbuatan kita yang kita lakukan di bumi akan mengikuti kita dan kita akan pertanggungjawabkan. Bukan perbuatan suami atau perbuatan istri kita yang akan kita pertanggungjawabkan, tapi perbuatan kita masing-masing. Maka firman-Nya dengan jelas, setelah kamu diselamatkan, janganlah kita hidup sembarangan. Karena hidupku telah ditebus dengan darah-Nya yang mahal. Jangan menyia-nyiakan keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, sekarang what's next? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, seringkali kita mendengar banyak firman Tuhan, banyak pengajaran, tapi kita masih bingung apa yang harus kita lakukan. Waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, kita menerima karunia Roh Kudus, mari kita bertanggung jawab dalam hidup kita. Di mana seperti seorang pelari itu mengisi keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Di mana seperti seorang pelari yang sungguh-sungguh berlari di trek yang benar.
Tentunya seorang atlet atau pelari badannya sehat. Untuk sehat dia harus memakan asupan-asupan yang bergizi. Ada protein, ada nabati. Dan dia berlatih, berjuang. Bukan ongkang-ongkang. Bukan tidak mau berubah. Dia berlatih. Jadi mengerjakan keselamatan itu adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan itu bisa mengisi hidup kita. Melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi menjalani hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan adalah mengerjakan keselamatan itu sendiri dengan penuh tanggung jawab. With great care. Dan tentunya dengan ucapan syukur. Dengan meninggalkan segala dosa dan segala macamnya. Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Titus dalam Titus 2 ayat 1 sampai 14. Saya minta tolong Daniel Batu baca. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Ya. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Bapak Ibu yakin kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah? Siapa yang masih belum percaya pagi ini setelah mendengar firman Tuhan masih ragu-ragu tentang keselamatan itu? Atau mungkin belum klik di kepala kita? Atau mungkin Pak Mas Daniel kurang keras bacanya tadi dalam Titus 2 ayat 11. Ya kurang keras ya Mas Daniel bacanya atau telinga kita yang tidak mau mendengar. Ini bukan tentang saya, ini firman ditulis. Sekali lagi tolong baca Daniel. Ya. Apa kata firman dalam 1 Titus 2 ayat 11? Titus 2 ayat 11. Ya. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, real, tidak bohong. Kita diselamatkan karena kasih karunia, karena anugerah itu nyata, tidak bohong. Lanjut. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Ia mendidik kita supaya kita ngapain? Meninggalkan kefasikan Dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana. Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita. Dengan setia menantikan, ini terjemahannya belum komplit. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita. Jadi mengerjakan keselamatan itu dengan tekun, dengan gigih, menantikan pengharapan keselamatan kita. Yang penuh bahagia. Dan pernyataan kemuliaan Allah. Yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Amin. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, bagaimana mengerjakan keselamatan itu. Pertama, sadar bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Tuhan mengingatkan kita agar yang hadir, kita, saya sendiri, Bapak Ibu semua yang hadir pagi hari ini, kita sadar bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Kita sadar bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Itu yang pertama dulu. Kalau kita sadar bahwa kita diselamatkan dengan kasih karunia Allah, kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Jadi kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Kita menghargai, menghormati korban Kristus itu lebih dari hari-hari kemarin. Jadi sadar bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Itu salah satu poin pertama. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu.
Di mana seperti kita baca di dalam Titus 2 ayat 11 tadi. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita, yang kedua, meninggalkan kefasikan. Tidak berbuat fasik dengan keinginan-keinginan duniawi. Berbuat fasik, suka iri hati, suka fitnah, masih suka dugem, masih suka berbuat jahat. Jadi dalam Titus 2 dikatakan, ia mendidik kita, kalau kita diselamatkan, kita menerima baptisan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana dan adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi seharusnya kalau kita betul-betul sungguh mengerti bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, dan bahwa kita sadar bahwa hidup yang kita hidupi itu semua bukan karena kekuatan kita, itu karena anugerah Tuhan. Jadi saya sebagai hamba Tuhan tidak usah mendorong orang-orang untuk datang kepada Tuhan, dengan sadar dengan dirinya sendiri bahwa hidupnya itu adalah anugerah Tuhan. Dia akan rajin datang beribadah, dia akan rajin memuji Tuhan, dia akan sadar ada perubahan, dia akan rajin berdoa. Jadi kalau seandainya pagi hari ini teman-teman, suami kita istri kita atau anak kita sudah sampai capek, bibir kita mengingatkan, tapi mereka tidak mau berubah, dan tidak mau mendengar, dan bahkan sering bikin menjengkelkan hati kita. Mari kita lihat apakah mereka sungguh-sungguh menerima Tuhan di dalam hidupnya atau tidak. Atau dia cuma menerima Tuhan hanya lip service saja. Biar menyenangkan hatinya gembala, aku datang beribadah ke gereja. Biar menyenangkan hatinya mamanya, aku datang ikut beribadah. Sia-sialah ibadahmu kalau seandainya kita belum menempatkan korban Kristus itu sungguh di atas segala-galanya. Jadi mari kita sadar bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Yang kedua, mengerjakan keselamatan tentunya kita sudah baca tadi, yaitu meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Keinginan-keinginan duniawi yang dulunya suka pesta, suka minum, berhenti. Dulunya mungkin suka merokok, berhenti. Kenapa saya ngomong merokok? Merokok kan kita lihat, kelihatan itu. Tapi ada yang lebih jahat daripada rokok, bahkan lebih berdosa daripada membunuh. Apa itu? Perbuatan apa itu? Yang lebih jahat dari membunuh? Kita punya dendam. Fitnah itu lebih dari membunuh. Kita masih suka memfitnah orang, hati-hati, berubah. Jadi kita meninggalkan semua perbuatan-perbuatan kefasikan di dalam diri kita. Mari kita hidup berpada dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau seandainya karaktermu masih belum berubah, jangan melihat karakter pasanganmu, jangan melihat karakter orang lain. Mari kita introspeksi diri kita. Kenapa kok aku masih susah sekali diajak doa? Kenapa kok aku masih susah sekali menerima dia sebagai teman hidupku? Kenapa kok anakku kok masih berat sekali dikasih tahu? Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Kita mohon Rohnya Kudus, yang kudus itu menjamah diri kita. Karena kita tahu, Tuhan tahu kita manusia ini lemah. Maka dia mengirimkan penolong buat kita, yaitu Roh Kudus, yang akan memampukan merubah segala karakter-karakter jahat di dalam hidup kita. Salah satu
hal jawaban dari setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita adalah kita terima Tuhan itu tidak sungguh-sungguh. Kita terima Tuhan itu cuma sebatas pengetahuan. Tapi kita tidak membuka hati kita. Biar Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita. Kalau Roh Kudus yang menguasai, maka segala karakter-karakter buruk kita akan diubahkan. Sehingga kita boleh meninggalkan kefasikan dan segala keinginan-keinginan duniawi. Dia tidak cepat marah, dia tidak cepat kepo, dia tidak cepat tersinggung. Dan selanjutnya, tetap setia. Ayat Titus 2 ayat 13 berkata, dengan menanti-nantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sampai saat ini kita sudah diselamatkan, bagaimana mengerjakan, mengisi keselamatan itu dalam hidup kita adalah dengan tetap setia. Tentunya taat, menyerahkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena amal perbuatan baik kita diselamatkan, bukan karena dia rajin memberi, dia diselamatkan, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tapi kita setelah diselamatkan, mari isi kehidupan keselamatan itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Menjadi terang Kristus itu bercahaya di dalam tutur kata, dalam perbuatan kita. Jadi sebagai pesan firman pada pagi hari ini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya kan? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu, ibaratnya kita stagnan. Ibaratnya kita mati. Setelah kita diselamatkan, mari kita kerjakan dengan iman penuh sungguh-sungguh. Berjuang sama seperti seorang atlet agar tetap dia berada di garis yang ditentukan. Seorang pelari maraton agar tetap berjalan di garis lintasan itu, dia melatih dirinya, berjuang dengan berlatih sungguh-sungguh. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia anugerah, mari kerjakan keselamatanmu dengan berjuang sungguh-sungguh. Melawan kefasikan, melawan kedagingan kita. Dengan sungguh-sungguh. Jangan menyia-nyiakan anugerah keselamatan oleh kasih Kristus itu. Penuhi hari-harimu dengan ucapan syukur. Dan kerjakanlah semua tugas dan kewajiban kita. Kerjakanlah semua tugas dan kewajiban dengan setia dan penuh tanggung jawab. Mengerjakan keselamatan artinya kita melakukan tugas kewajiban kita. Kalau kita sebagai seorang karyawan, jadilah seorang karyawan yang bertanggung jawab. Kalau kita sebagai seorang anak muda, carilah pasangan yang seiman. Itu salah satu bukti bahwa kita adalah mengerjakan keselamatan. Kalau kita dikasih kepercayaan sebagai seorang kasir, kerjakanlah itu dengan baik. Jangan baik cuma secara gereja saja, tapi penuh tanggung jawab. Jadi penuhi hari-harimu dengan ucapan syukur. Dan kerjakanlah semua tugas dan kewajibanmu dengan setia dan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang pelayan Tuhan, lakukan melayani dengan sungguh-sungguh. Baik pada waktu Tuhan Yesus hadir atau tidak hadir, kita tetap melakukannya dengan setia. Di mana seperti Filipi 2 ayat 12 berkata, ada atau tidak ada, seorang yang sudah diselamatkan akan melakukan tugas tanggung jawabnya itu dengan setia. Jadi kalau kita pagi hari ini sudah diselamatkan, mari kita kerjakan keselamatan yang kita terima dengan gratis, dengan percuma itu, dengan penuh tanggung jawab, sungguh-sungguh mengisi keselamatan itu dengan
sikap hidup yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan cuma taat pas waktu gereja, tetapi di gereja, di luar gereja, kita tetap menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan, bukan jadi bahan omongan. Jadi orang yang telah diselamatkan, dia lebih senang membicarakan kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Dia tidak suka membicarakan orang lain, apalagi suka gosip. Tidak. Itu sudah akan dirubahkan. Mari kita berjuang. Yang dulunya bergosip, mari kita tinggalkan gosip. Yang dulunya suka mabuk, mari kita tinggalkan. Yang dulunya suka bohong, mari kita berubah. Kalau kita tidak bisa berubah, Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Minta Roh Kudus yang akan menolong kita semua. Saya minta semua pelayan-pelayan Tuhan bersiap, kita akan mempersiapkan diri menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari. Mari penuhi hari-harimu dengan ucapan syukur. Saya teringat ini kesaksian. Mungkin Pak Abdi pernah dengar seorang hamba Tuhan yang sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Yang mana dulunya adalah dia seorang gembong narkoba terkenal. Dia adalah preman yang terkenal di kota Malang. Dan bukan cuma di Malang, dia terkenal di Jakarta. Namanya Khairul Anwar. Tapi nama panggilannya di Malang mereka dipanggil Tembel Edan. Kalau orang udah mendengar namanya dia, orang ketakutan karena premannya ini luar biasa. Dia tidak segan-segan membunuh orang. Dan dia beberapa kali membunuh. Tapi oleh kasih karunia Tuhan dia diselamatkan. Dia oleh kasih karunia Tuhan dia diselamatkan Tuhan. Dia ditangkap Tuhan, dia berubah. Hidupnya dulu bengis yang penuh tato, gondrong. Sekarang berubah menjalani Tuhan. Ada satu hal yang saya dapat bagikan dari kesaksian beliau. Waktu kita diselamatkan, waktu dia dibaptis, Tuhan Yesus telah menebus segala dosa-dosa lamanya dia. Dulu mungkin dosanya merah seperti kemisi. Waktu dia terima Tuhan Yesus dan dibaptis, dia bersih. Dia mengingatkan waktu engkau dibaptis, menerima Tuhan Yesus di dalam hidupmu, kita betul-betul sungguh-sungguh bersih. Mari kita isi hidup kita dengan hal-hal kebaikan. Jangan mengulang hal-hal yang buruk. Karena waktu kita diselamatkan, kita tidak mengisi hidup kita dengan rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman. Iblis itu akan kembali. Dia melihat tubuh kita ini kosong. Dia akan mengajak temannya lebih, 7 lagi. Kalau kita sudah diselamatkan, kita tidak mengisi keselamatan itu dengan perbuatan-perbuatan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita nanti bisa dipakai oleh iblis. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita belajar atas kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita agar kita senantiasa mengerjakan keselamatan itu dengan taat, dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saya minta, saya undang tugas perjamuan untuk datang ke depan. Kita naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Glory haleluya. Kasih Allah mau berkorban
Bapak Ibu, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, tubuh dan darah Kristus dalam anggur dan hosti yang akan kita terima pada pagi ini ada lambang bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita dengan darahnya yang mahal. Pada pagi hari ini, siapapun yang datang pada pagi hari ini, mungkin saat-saat ini engkau mengalami permasalahan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa, sangat rumit di dalam hidupmu. Engkau tidak sendirian. Kita punya Allah yang sungguh sangat luar biasa yang akan menolong kita. Kemampuan kita terbatas, tapi Tuhan tanpa batas. Mari kita terima Roh Kudus-Nya, terima Tuhan dengan sungguh-sungguh datang dalam hatimu. Jadikanlah hari ini adalah titik awal, titik balik bahwa engkau sungguh-sungguh mencari Dia, makanya segala permasalahanmu akan Tuhan jawab. Demikian juga dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus lewat sakramen perjamuan kudus, ada kuasa yang tidak pernah kita pikirkan akan Tuhan lakukan, dan Dia sanggup melakukan lebih daripada apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini. Mari kita hormati tubuh dan darah Kristus. Mari kita hormati keselamatan yang kita terima saat ini. Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Mari kita isi keselamatan itu dengan baik-baik, dengan hidup benar, meninggalkan segala kedagingan dan kepastian kita akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat dua belah tangan kita. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa bekerja, mengerjakan kebaikan buat kita. Pagi ini firman-Mu ingatkan kami, hamba-Mu sebagai orang-orang yang percaya, agar mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar sampai Engkau datang kedua kali. Kami mengisi keselamatan yang kami terima itu dengan penuh tanggung jawab, karena hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Kristus dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari. Layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kami rindu hidup kami diubahkan, karena kami percaya dengan iman lewat perjamuan kudus ini ada kuasa yang bekerja, yang mengerjakan hidup kami. Kau berkati hamba-Mu, kami berdua yang akan melayani pada pagi hari ini. Layakkan kami untuk membagikan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari. Layakkan kami juga yang menerima pada pagi hari dengan ucapan syukur, dengan penuh hormat atas pengorbanan yang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Kami akan menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Tugas akan membagi-bagikan jamuan buat kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian.
pagi hari ini. Masing-masing dari kita mungkin berdekatan dengan sanak famili kita. Ada keluarga, kalau seandainya tidak ada keluarga, mungkin ada teman di samping yang kita sama-sama. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Jadi hosti yang kita terima itu ada ayat kebenaran firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu bisa catat atau dipoto sekilas. Biarlah kebenaran firman itu boleh menguatkan hati kita. Kalau semua dari kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat yang 23. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dari roti perjamuan melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan oleh aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelan-pelan mungkin agak keras ya, plastik, karena biar tidak bocor ya. Kita angkat anggur yang ada di depan Bapak Ibu di dalam tangan kita lebih tinggi daripada kepala kita. Taruh tangan kirimu di dada, di mana Bapak Ibu mungkin merasakan sakit. Mungkin saat ini pikiran-pikiranmu yang menghantui, permasalahan-permasalahan yang menghantui pikiranmu. Hatimu tidak tentram, atau bahkan ada sakit penyakit karena virus-virus yang mengganggu. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Allah yang berkuasa, yang mengatasi langit dan bumi, Dia sanggup akan menyembuhkan dan mengubahkan. Mari kita akan minum perjamuan ini dengan iman kita. Anggur perjamuan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur perjamuan melambangkan darah Kristus yang tercurah dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa anggur yang kita pegang ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, pegang tangan anak-anakmu, tangan istri, tangan orang tuamu. Mari kita mengucap syukur, bukan mulut kita mengucap syukur. Cara kita, haleluya, haleluya, menghargai korban Kristus. Mari kita mengucap syukur dengan mulut lidah kita kepadanya Tuhan. Haleluya, glory, tidak ada satupun daripada kita diam. Tidak ada satupun, mari kita belajar mengucap syukur dengan mulut lidah hati kita. Karena kita diberi kesehatan oleh Tuhan. Masih bisa mendengar, masih bisa berbicara. Dan makin bisa masih merasakan Tuhan kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas tubuh dan darah-Mu, terima kasih atas sakramen perjamuan kudus yang kami terima pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau saja Tuhan. Kami menyerahkan seluruh permasalahan kami ke dalam tangan yang daripada Engkau Tuhan. Dan bahkan Tuhan, inilah kami Tuhan, ampunilah kami.
Jika ada karakter-karakter kami yang masih belum berubah Tuhan, kami mohon pengurapan yang daripada Engkau saja Tuhan. Lewat perjamuan Roh Kudus itu akan mengubahkan sikap hidup kami Tuhan. Karakter kepribadian kami dirubah Tuhan, agar kami senantiasa taat, setia, dan mengasihi Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mengisi Tuhan keselamatan ini dengan bertanggung jawab Tuhan. Sungguh-sungguh mengerjakan dengan haleluya tulus ikhlas kehidupan kami Tuhan. Dan menghargai korban-Mu yang sungguh-sungguh sangat luar biasa yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Kami tidak mau berbantah-bantah lagi dengan Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini kami, haleluya, percaya kuasa-Mu sudah menyembuhkan mereka yang dalam kelemahan tubuh. Mereka ya Tuhan ini yang terikat oleh kuasa-kuasa asing, kuasa-kuasa iblis, semua dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Karena darah Kristus yang melepaskan kami Tuhan. Kau membebaskan kami Tuhan, sehingga kami adalah menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas waktu yang masih Kau berikan. Haleluya, haleluya. Biarlah mulai hari ini kami Tuhan, kami belajar Tuhan akan ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu sudah ditaburkan, tiba saatnya akan kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk kami Tuhan. Kami akan belajar memberi yang terbaik untuk Engkau. Lewat persembahan kami, lewat perpuluhan kami, lewat hidup kami, dan bahkan Tuhan kami belajar untuk tetap taat hanya kepada Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik-Mu. Kau berkati mereka yang sudah memberikan persembahan. Dan bahkan Engkau memberkati kehidupan iman kami semua Tuhan. Agar kami semakin hari semakin diubahkan menjadi taat, tunduk, dan setia. Karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan beri yang terbaik, karena Tuhan kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari tugas kami silakan.
bagi yang bertugas saat ini. Berikan salam kiri kanan. Kami serahkan pada Pak Gembala akan menutup ibadah hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya masanya ku terima sekarang kemenangan darimu kiranya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan lepas daerahku kiranya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Rahmat dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sehingga tiba sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami agar senantiasa Tuhan hidup benar dan bertanggung jawab dalam hidup ini Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, karena kami diselamatkan oleh kasih anugerah-Mu Tuhan, biarlah kami belajar Tuhan mengisi hari-hari ini Tuhan dengan sungguh-sungguh menghargai korban Kristus itu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, tetap kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Maruf Amin, jajaran DPR, MPR, Kejaksaan, Polri, TNI, dan bahkan Tuhan aparat yang terkecil di daerah-daerah kami, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar mereka semua melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar Tuhan, dapat mengayomi seluruh bangsa negara Indonesia dengan adil dan makmur Tuhan. Terima kasih buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Indonesia diubahkan Tuhan. Terlebih lagi Bali saat ini Tuhan, kami pariwisata kami dipulihkan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau mengerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami sudah boleh bekerja, berkarya Tuhan. Mampukan Tuhan kami mengisi keselamatan ini dengan sungguh baik Tuhan. Demikian juga Engkau berkati ekonomi seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di Pulau Bali. Sejauh mereka tidak melanggar kebenaran firman-Mu juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap senantiasa menyerahkan Hotel Infinity, ownernya Pak Gun sama Bu Merlin ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan dan pelayanannya. Kau berkati karyawan di tempat ini, baik GM, staff, dan bahkan security, dan lingkungan ada di tempat ini juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah nama Kristus saja ditinggikan dari tempat-tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tetap kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Kau berkati usaha pekerjaan dari kami masing-masing Tuhan. Baik kami bekerja secara daring ataupun kami bekerja langsung Tuhan. Kau berikan kemampuan, hikmat, marifat, kekuatan. Pertolongan yang daripada Engkau Tuhan akan memampukan semua usaha pekerjaan kami Tuhan. Agar dibuat berhasil Tuhan. Dijauhkan dari roh-roh penipuan, dijauhkan dari roh-roh iblis yang ingin menipu, roh-roh scheming semua dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Kiranya Tuhan Kau limpahkan, Kau cukupkan Tuhan ekonomi, pekerjaan seluruh umat-Mu. Demikian juga kegiatan kami seminggu ke depan. Tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak kami agar senantiasa Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, saudara-saudari kami Tuhan akan mencari kuliah, tempat kuliah, atau mencari pekerjaan, atau mereka saat-saat ini Tuhan mencari pasangan hidup juga Tuhan, Engkau tolong mereka juga Tuhan. Kau jawab pribadi lepas pribadi. Mereka yang sedang mengalami masalah kami tahu Tuhan Engkau telah melepaskan, Engkau menolong kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allahku. Sebentar kami akan pulang sertai hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing Tuhan. Di dalam perlindungan yang daripada Engkau. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.